Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran Junior Programming yang pada kali ini kita akan belajar membuat games platformer menggunakan aplikasi JDevelop 5. Materi untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana kita bisa membuat animasi untuk player kita dan nanti player itu bisa mengambil koin gitu ya, karena biasanya kalau games itu playernya pasti mempunyai gerakan-gerakan yang berbeda-beda pada saat melakukan sesuatu gitu ya, misal berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Dan biasanya di permainan itu pasti ada menambah skor dan sebagainya, salah satunya adalah mengambil koin atau mengambil objek. Nanti terserah tergantung dari desain game kalian. Nah, kita akan belajar hal tersebut untuk pertemuan kali ini. Baik, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa untuk membuat animasi gerakan dari aset yang kalian pilih. Jadi nanti tergantung dari aset kalian, animasinya seperti apa. Setiap aset mungkin akan mempunyai animasi gerakan yang berbeda-beda, tetapi nanti kita akan belajar secara prinsip logikanya akan sama. Yang kedua adalah mampu membuat logika event pada games. Jadi kita akan belajar penerapan event pada aset. Terus nanti juga akan beberapa event untuk games kalian akan lebih menarik. Terus kalian juga mampu menggunakan fitur dasar aplikasi JDevelop 5. Dan terakhir adalah mampu membuat game sesuai dengan skenario kalian. Nah, target pembelajaran setelah kalian di pertemuan kemarin sudah mendesain game di JDevelop, sekarang kita akan coba untuk menambah behavior dan menambah event. Jadi kita fokus ke menambah behavior dan menambah event gitu ya. Nah, ini misal ada skenario games yang saya buat gitu ya. Jadi player, kita fokus ke player dulu ya. Playernya bergerak maju, mundur dan lompat kemarin sudah. Kita belajar behavior untuk platformer gerakannya. Jadi kalian sudah untuk yang satu itu. Terus nanti yang satu ini item satu pada saat player bergerak maju, mundur dan lompat ini nanti dia akan mempunyai gerakan yang berbeda-beda. Jadi tidak sama gerakannya gitu ya. Kalau kemarin kan baru bisa bergerak maju, mundur, lompat gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat bagaimana player ini bisa berubah gerakannya pada saat maju, mundur maupun lompat. Yang kedua adalah player akan kita set agar mampu mengambil koin emas gitu ya. Jadi nanti kita contohkan bagaimana dia mengambil koin emas. Kita belum menambah skor ya, skornya mungkin di pertemuan berikutnya nanti. Jadi kita fokus mengambil koin emas dulu. Nah, tahapannya adalah kalian harus menyiapkan aset yang dipakai di dalam satu folder agar mudah diakses. Jadi aset-aset ini dipastikan bahwa aset yang sudah kalian miliki ini memiliki file animasinya gitu ya. Misal kalian pastikan contohnya adalah pada saat berjalan biasanya filenya ada walk 1, walk 2, walk 3 sampai dengan walk 10 gitu misal. Nah, itu harus kalian pastikan ada. Terus kalian buka aplikasi JDevelop nanti, terus buka project yang sudah kalian buat kemarin, terus tambahkan aset animasi pada objek player. Jadi nanti pastikan objek player kalian memiliki animasi. Terus yang kelima adalah atur event sesuai skenario animasi player. Pada saat kita sudah menambahkan animasi, kalau kita tidak menambahkan event maka animasi gerakan player itu tidak akan ada. Dan berikutnya adalah game siap kita coba. Oke, kita praktekkan bersama-sama. Silakan kalian masuk ke JDevelop-nya. Nah, seperti ini kalau di saya gitu ya. Nah, kemarin kita lihat dulu. Nah, kemarin kita masih bergerakkan seperti ini ya, ada koin, tetapi masih tidak ada efek apapun, sebagainya. Nah, gerakannya dia tetap pasif gitu ya, diam saja. Nah, kita akan coba untuk membuatkan animasi bagi playernya. Kita mulai, kita klik pada objek pemain, kita edit objek. Nah, di sini hanya animasinya hanya ada berdiri, kita tambahkan add animation. Add animation. Kita coba kita tulis dulu ini berjalan gitu ya. Nah, berjalan kita add di sini. Nah,
Kalau di aset yang saya miliki itu segini ada walk 1. Kalian klik aja pakai kontrol satu-satu biar tidak ada yang terlewat. Walk 2, walk 3 sampai walk 11 kalau di saya ya. Nah, kalian pastikan kalian ada semua di file aset kalian gitu ya. Nah, bagi yang tidak ada berarti kalian harus cari aset player yang mempunyai gerakan gitu ya. Kita open semuanya, biarkan aja oke. Nah, udah kita kasih nama berjalan. Ini kalian bisa cek gerakannya seperti apa di preview. Nah, gerakannya seperti itu tetapi langsung berhenti. Kita coba diklik loopnya ya, diklik loop. Jangan lupa klik loop. Terus kita preview lagi. Nah, dia sudah bergerak. Kalau misal terlalu cepat dan sebagainya, kalian bisa naikkan kecepatannya dengan menambahkan waktu gitu ya. Tapi saya kembalikan ke aslinya saja gerakannya. Saya kira udah cukup. Nah, kita coba tambah lagi melompat ya. Oke, melompat. Add animation ada nggak? Jam. Oh, ini ada 1 jam. Oke. Jam, kita kasih namanya adalah lompat. Oke, apply. Nah, oke, udah. Nah, setelah kita menambahkan, apakah sudah muncul gerakannya? Belum, gitu ya. Nah, kita sekarang coba tambahkan event agar gerakan tersebut bisa muncul. Nah, event, oke. Nah, event kita pilih add new event. Add new event, conditionnya add condition, kita pilih pemain. Pada saat pemain, syaratnya kalau dia bergerak dia harus ada di lantai, on floor, gitu ya. On floor. Nah, pada saat pemain ada di lantai, maka kita tambahkan add condition, tetapi ditarik di bawahnya ya. Di conditionnya lebih dari 1 pada saat dia ada di lantai, dan pemainnya itu berjalan, ya, is moving, dipilih is moving. Oke. Nah, maka yang terjadi adalah klik pemain, berubah animasinya. Ketik animation di sini, animation change by the animation by name, berjalan. Oke ya. Oke, kita pilih oke. Nah, kita play dulu. Apakah sudah berubah? Ya, ini pada saat kita klik, ya dia sudah berjalan. Nah, tetapi pada saat dia berhenti berjalan, dia tetap bergerak berjalan ya. Kita sempurnakan dulu. Nah, kita tambahkan add new event lagi, kita tarik di bawahnya. Nah, pada saat pemain ada di lantai dan pemain sedang tidak berjalan gitu ya, is moving, terus kita pilih invert condition, jadi sebaliknya gitu ya. Pada saat pemain tidak bisa, nah ini membacanya adalah pada saat pemain di lantai dan pemain itu tidak berjalan, maka nah animasinya pemain adalah animation lagi, change animation by name, berdiri. Kita pilih berdiri ya. Kalau dia tidak bergerak, makanya dia berdiri. Kita coba. Oke, kita coba ya. Terus stop. Nah, udah oke ya. Oke, nah pada saat gini ya. Ya, mudah kan? Nah, ini pada saat dia melompat, posisinya adalah dia posisi berdiri gitu ya. Nah, kita tambahkan agar pada saat pemain itu melompat dia berubah tampilan juga. Oke, add new event. Kita pilih add condition. Pemain is jumping. Nah, jumping. Ya, pada saat dia jumping, pemain ini kita set animasinya menjadi change by name, makanya nama tadi penting ya gitu ya, karena kita akan lebih mudah untuk mencarinya animasinya dengan kata-kata. Nah, kita set pada saat pemain jumping maka dia melakukan lompatan. Oke, kita coba ya. Nah, gitu gerakannya beda kan ya. Nah, ada. Oke, nah ya. Oke, sudah sempurna pemainnya bergeraknya. Nah, gerakan pemain ini tergantung dari aset yang kalian pakai ya. Jadi sekali lagi banyak, nanti ada gerakan pada saat dia
apa namanya, bertabrakan dan sebagainya, tergantung dari aset yang kalian miliki gitu ya. Oke, jadi ini adalah animasinya, animasi yang kalian lakukan berjalan gitu ya. Nah sekarang untuk mundur mungkin minggu depan ya kita pelajari, karena ini eventnya nanti double gitu. Nah, sekarang kita fokus dulu pada dasarnya adalah bagaimana pada saat si pemain ini bisa mengambil koin gitu ya. Kita tambahkan event untuk cara menambahkan koin, mengambil koin ya. Kita add new event, add condition. Pada saat kita pilih objeknya pemain, nah pemain ini bertabrakan itu coba kita cari collision. Nah collision, kita pilih collision di sini. Nah collision dengan objek apa? Dengan objek koin. Nah ini kita okekan saja. Nah pada saat pemain bertabrakan dengan objek koin, yang terjadi adalah koinnya hilang gitu ya, koin hilang. Nah koin hilang, kita pilih koin, nah delete the object. Oke ya, nah, delete the object. Oke, nah udah seperti ini aja. Kita coba. Apakah hilang? Iya. Nah ini, jadi kesannya adalah pemain mengambil koin padahal dia menabrak koin, tapi kesan bagi user dia adalah mengambil koin gitu ya. Apakah yang atas juga sama aja harusnya ya. Nah oke. Oke ya, sudah berhasil. Nah biar tambah menarik, kita coba pada saat dia mengambil koin akan terdengar suara gitu ya. Nah pada saat, jadi saya ulangi lagi, jadi di pemain is collision with coin, di sisi action kita tambah actionnya, other action kita cari audio ya, audio, terus di sini ada play a sound. Nah pastikan kalian sudah punya suaranya yang ingin dipasang gitu ya, jadi kalian bisa choose new, kalian cari gitu ya. Nah kalau di saya sudah ada kebetulan, jadi saya pilih coin. Repeat the sound tidak perlu gitu ya, terus oke. Nah kita coba apakah bedanya. Nah apakah, semoga terdengar suaranya ya, kling gitu ya. Nah semoga terdengar suaranya pada saat dia mengambil koin. Nah oke, oke. Nah baik, untuk pertemuan kita kali ini cukup itu dulu ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana membuat animasi untuk playernya pada saat playernya berjalan ya, berjalan dia bisa bergerak berbeda. Ini tergantung dari aset yang kalian miliki ya, pergerakannya gitu ya, gaya gerakannya tergantung dari asetnya. Biasanya aset-asetnya itu ada yang lengkap banget gitu ya, ada yang lengkap, bahkan ada yang bisa menunduk dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada musuh itu, kalau dipilih panah ke bawah dia bisa jongkok, nah, seperti itu. Kalau di sini kebetulan animasinya tidak ada, jadi saya tidak menggunakan itu. Jadi ini tadi dia bisa berjalan, bergeraknya berbeda, melompat beda gerakan, terus dia bisa mengambil koin, muncul suara gitu ya. Nah minggu depan kita akan coba pada saat playernya mundur, ini harusnya kan tatapannya mundur juga gitu. Ini kan ini orang menghadap ke depan tetapi berjalannya ke belakang gitu ya. Nah akan lebih menarik lagi. Minggu depan kita akan belajar ini, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana menambahkan skor gitu ya. Nah pada saat mengambil koin ini skornya harusnya bertambah gitu. Nah oke, baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi kita kembali lagi ke materi. Nah setelah tadi kita praktek untuk membuat animasi dan mengambil koin. Nah tugas ketiga ini tugasnya tidak perlu dikumpulkan ya, silakan kalian praktekkan membuat animasi player kalian masing-masing di game yang sudah kalian desain, terus tambahkan event seperti yang saya contohkan tadi agar player dapat berganti tampilan atau gerakan sesuai skenario, serta player dapat mengambil koin gitu ya, koin atau diamond atau apapun yang
nanti di skenario kalian bisa membuat atau menambah skor gitu ya. Nah, selanjutnya uji coba games kalian. Nah, untuk persiapan pertemuan yang akan datang, kita akan coba untuk gerakan player lagi yang mundur tadi ya, sebelum kita ke aset enemy kalau ada musuh gitu ya. Untuk musuh juga nanti prinsipnya sama dengan yang koin tadi, tetapi nanti mungkin eventnya akan berbeda, tetapi kalian siapkan juga enemy gitu ya, jadi musuh-musuhnya biar gamenya lebih menarik. Kalau platformer itu pasti ada enemy-nya, jadi kalian siapkan aset enemy-nya. Terus mungkin ada aset-aset lain kalian, silahkan kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian, aset yang bisa menambah poin, menambah nyawa, dan sebagainya. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, dan jangan lupa terus berlatih, kalian kembangkan, silahkan kalian belajar dari banyak referensi yang lain. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa berkonsultasi dengan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.